Shalom, selamat pagi saudara. Bagaimana kabarnya? Semoga kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi kita semua. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dan kali ini akan diambil di dalam Kejadian 47 ayat 15 sampai 20 dengan judul Peluang di Tengah Ujian Hidup. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Setelah uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan habis, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, "Berilah makanan kepada kami, mengapa kami harus mati di hadapanmu? Sebab uang kami sudah habis." Jawab Yusuf, "Jika uangmu sudah habis, berilah ternakmu dan aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu." Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf. Yusuf memberi makanan kepada mereka sebagai ganti kuda, kawanan kambing domba, kawanan lembu, dan keledai. Dia menyediakan bagi mereka makanan sebagai ganti segala ternak mereka pada tahun itu. Setelah tahun itu berakhir, mereka datang kepada Yusuf pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya, "Kami tidak dapat menyembunyikan dari tuanku bahwa uang kami sudah habis dan ternak kami sudah menjadi milik tuanku. Tidak ada lagi yang tersisa bagi tuanku kecuali diri kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Berilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan, lalu kami dengan tanah kami akan menjadi hamba Firaun. Berikanlah benih supaya kami tetap hidup, jangan sampai mati, dan supaya tanah itu jangan terlantar." Lalu Yusuf membeli seluruh tanah orang Mesir untuk Firaun. Semua orang Mesir menjual ladangnya masing-masing karena dahsyatnya kelaparan yang menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian perikop ini kelaparan semakin parah melanda Mesir, sehingga orang Mesir menghadap Firaun untuk kembali meminta makanan. Dalam ayat 15-17 dituliskan bagaimana strategi Yusuf dalam menghadapi situasi tersebut, yaitu dengan meminta mereka memberikan semua ternak yang mereka miliki untuk ditukar dengan gandum. Lalu pada ayat 18-20, yaitu pada tahun berikutnya, masa kelaparan masih melanda Mesir, sehingga orang-orang Mesir kembali menghadap Yusuf untuk membeli makanan. Dalam keluh kesah karena mereka telah kehabisan uang dan ternak, mereka menyampaikan bahwa mereka hanya memiliki tanah dan diri mereka sendiri untuk ditukar dengan gandum. Lalu Yusuf menyetujui hal tersebut dan menukarkan gandum dengan tanah rakyat sehingga seluruh tanah Mesir menjadi milik Firaun. Dengan demikian, strategi Yusuf ini menjadikan kerajaan Firaun menjadi semakin besar. Saudara, dalam bagian firman Tuhan hari ini kita dapat melihat bagaimana Tuhan memberikan kemampuan kepada Yusuf untuk mengelola krisis menjadi keuntungan. Sehingga dengan tenang dan bijaksana dia tetap dapat merancangkan strategi untuk tetap memberikan Firaun keuntungan meskipun situasi semakin sulit. Sikap ini jugalah yang seharusnya dimiliki oleh umat Tuhan saat ini. Dalam ketidakpastian akan masa depan atau mungkin ketika kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit, kita dapat menghadapi dengan ketenangan dan kebijaksanaan sehingga dapat dengan jernih melihat situasi dan kemudian menganalisa situasi tersebut untuk menemukan solusi sehingga krisis dapat menjadi keuntungan bagi kita. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, ketika kita menghadapi masa krisis, apakah kita mampu melihat peluang atau bahkan mungkin cenderung berpikir pesimis akan masa depan? Mari periksa batin kita di hadapan Allah dan mintalah Allah menguatkan iman kita sehingga sepenuhnya kita bisa mempercayai pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu hari Allah tambahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena di dalam firman-Mu kami menemukan banyak hikmat, kami menemukan banyak kekuatan Tuhan.
yang akan memampukan kami menghadapi setiap masa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau memberikan kemampuan kepada kami, kebijaksanaan kepada kami Tuhan, untuk tetap dapat mengandalkan Engkau Tuhan di dalam setiap situasi kehidupan kami, sehingga mungkin ketika ada masa sulit yang datang, ketika ada masa krisis yang datang Tuhan, kami tidak menjadi panik, kami tetap dengan tenang dapat melihat situasi, dapat menganalisanya dengan baik Tuhan, dan kemudian menemukan solusi yang terbaik untuk situasi yang sedang kami hadapi Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami, yang selalu dapat kami andalkan di dalam setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sumber pengharapan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan sepanjang hari ini dalam tangan kasih-Mu. Apa yang kami kerjakan, yang kami lakukan, kami percaya Allah akan menolong segala sesuatunya. Terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.